Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali pada kesempatan hari ini di Rumah Belajar Mandiri Prodi Pendidikan Sejarah. Saya mau mempertanyakan dulu ya kabarnya. Amor, gimana, sehat? Sehat. Gila? Ini? Nah, ya. Alhamdulillah kita sehat semua ya. Ya, pada kesempatan hari ini Bapak akan membawakan materi keempat yang terakhir untuk kelas 11 SMA, yaitu materi tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan dari ancaman sekutu dan Belanda. Nah, sekarang kita merefresh lagi dan nanti kita akan mengerjakan tugas siswa yang berupa TTS. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, sambil Bapak sampaikan pengantar. Mohon ini terisi di daftar hadir diisi dulu ya. Materi ini kemarin sudah sempat ditampilkan di pertemuan 7, tapi coba refresh lagi ya. Yang setelah adanya peristiwa proklamasi kemerdekaan, negara kita masih mendapat ujian, baik ujian dari dalam negeri atau dari dalam maupun dari luar gitu ya. Apalagi waktu itu negara kita masih menata pemerintahan dulu gitu ya, pada materi pembentukan pemerintahan pertama versi. Nah, lagi sibuk-sibuknya membentuk pemerintahan, kita negara kita sudah dapat tantangan gitu, yang mana kemerdekaan ini nggak bisa langsung kita nikmati gitu aja gitu. Ada sekutu beserta Belanda yang udah siap-siap gitu buat datang ke negara kita lagi buat menjajah gitu. Karena orang-orang sekutu pada waktu itu mereka punya prinsip gitu, ada kesepakatan gitu untuk bagi sekutu sebagai pemenang perang gitu. Maka Jepang sebagai yang kalah harus membiarkan daerah-daerah yang direbut dari sekutu itu harus tetap gitu dalam keadaan sebelum mereka Jepang datang gitu. Nah, oleh karena itu ini jadi dasar gitu buat Belanda dan sekutu buat Indonesia. Sekutunya sih pasukan sekutu sudah dia punya tugas supaya mengurus tawanan perang dan juga mengurus bala tentara Jepang gitu buat dipulangin lagi ke negerinya. Waktu itu sekutu itu dalam rangka mengurus tawanan perang dan juga mengurus pasukan Jepang, pemulangan pasukan Jepang ke negerinya, ini membentuk sebuah lembaga gitu, Allied Forces Netherlands Indies. Nah, tetapi di dalam pelaksanaan tugasnya ternyata Afne ini ngebonceng Nika gitu, ngebonceng Belanda gitu buat masuk lagi ke sini gitu. Nah, adanya kemungkinan ini sebenarnya udah dicium sama pejuang-pejuang kita. Setelah kita mereka kayaknya sekutu bakal datang dan bukan tidak mungkin gitu kalau nanti datangnya sama Belanda yang punya niat buat menjajah lagi gitu. Nah, ketika
kedatangannya si Afne ini, enggak kok, kami cuma mau ngurus ini aja, ngurus tawanan perang gitu, orang-orang Belanda yang waktu itu jadi tawanan perang, dan juga kami mau menutupi tentara-tentara Jepang gitu, kita habis itu mau kita pulangin, kita mau ngurus itu aja kok gitu. Ini udah curiga nih pejuang, ya kan? Nah, apa yang menjadi kecurigaan para pejuang? Ternyata benar, wah ternyata Afne ini Amerika ini punya tujuan lain nih selain menjalankan tugasnya. Benar ternyata dengan adanya insiden Hotel Yamato, dimana adanya pengibaran bendera Belanda gitu di Surabaya di atas hotel Yamato gitu, yang jelas-jelas ini bagi pejuang, wah mereka melecehkan kedaulatan kita gitu, mereka melecehkan negara kita, orang kita udah merdeka masih aja gitu apa namanya mengibarkan bendera mereka gitu. Begitu tawanan perang Belanda yang waktu itu lagi diurus sombong-sombong lagi, saya enaknya gitu, tidak mengindahkan kedaulatan negara kita gitu. Nah makanya dari sini mulai itu meletus pertempuran demi pertempuran gitu. Ada pertempuran Medan Area, pertempuran Surabaya 10 November, kemudian ada Palagan Ambarawa, peristiwa Bandung Lautan Api, kemudian serangan umum dan lain sebagainya. Dimana pertempuran ini berkobar di seluruh wilayah Indonesia gitu. Nah, adanya pertempuran ini masuk ke dalam bentuk mengatasi ancaman Sekutu dan Belanda dalam bentuk apa? Iya, apa? Perang ini maksudnya ke dalam apa? Nah, di dalam apa namanya? Di dalam mengatasi ancaman Sekutu dan Belanda itu kan ada dua kan kemarin. Kamu pasti ingat dong. Oke, perang apa perjanjian. Tapi ada kata yang lebih tepat sekarang. Nah, setelah perang terus sampai kan itu 4 tahun dari 1945 sampai 1949 gitu kan. Nah ini nih jalurnya, apa namanya, mata konsepnya gitu. Dari peperangan kemudian naik ya ke rundingan, baru nanti naik ke rundingan yang lebih besar gitu kan. Nah itulah materi yang bisa Bapak kasih buat adik-adik supaya membuka cakrawala berpikir adik-adik tentang ini nih, tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan dari Sekutu dan Belanda. Berikutnya Bapak akan kasih tentang ini bisa dikerjakan ya. Sebelumnya sudah pernah tahu kan kayak gini? Ini apa? TTS ya. Nah, nanti bisa dibaca di sini perintahnya, soalnya nanti tinggal diisi waktu mungkin 10 sampai 15 menit atau dia 20 lah paling maksimal. Ini enggak banyak, cuma 8. Dan Bapak kira jadi bisa mengerjakannya dengan cukup mudah. Baik, kita duduknya boleh pakai ini dikit. Ya udah, tulis aja, santai. Selesai semua nih. Oke, kita bahas bareng-bareng yang dari yang pertama. Yang pertama, coba dibaca soalnya Amor. Perjanjian sebuah perjanjian antara Indonesia dengan Belanda yang terjadi pada tanggal 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948 di atas gelada kapal perang Amerika Serikat sebagai tempat netral. Perjanjian Apa? ya. Apa? Perjanjian Renville. Ilah. Aneh. Pensil.
Alhamdulillah dibaca. Nomor 3. Iya, nomor 3 ya, 3. Ini mendaftar dulu semuanya ya berarti ya. Iya, iya. Apa dibaca? Bahasa ini. Iya. Lembaga ini dibentuk oleh Sekutu untuk menangani tawaran uang dan tentara Jepang di Indonesia. Itu Apa nih? Ini. APME. Oh, nih. Ya. Lanjut. Oke, sekarang satu semuanya sama nih ya. 3 sama semua. Ini berarti sama semua nih ya. Iya. Dari semua ini ada yang salah. Tangannya aslinya ya. Iya, kemarin kan udah tuh, bapak kasih tahu tuh ya, udah bapak jelasin tuh yang pas lagi pertemuan terakhir tuh kan. Nah itu, jadi dalam mengatasi ancaman dari sekutu dan Belanda, selain kita pakai perjuangan bersenjata, kita pakai perjuangan ini juga nih, melalui perundingan ini sama ini itu nama perundingan apa namanya, diplomasi itu. Terus ya nomor 1 itu Renville itu ini dilakuin di atas gelada kapal ya, nama kapalnya itu USS Renville. Namanya pada perjanjian ini kita dirugikan nih di sini karena wilayah kedaulatan kita jadi tinggal dikit gitu. Kalau nggak salah hanya tinggal Jawa Tengah sama Yogyakarta. Kalau waktu itu tinggal segitu. Wilayah-wilayah lain jadi milik Belanda. Itulah kegiatan kita pada hari ini. Kesimpulannya, jadi setelah pertempuran berbagai rentetan pertempuran bersenjata, kemudian sampailah ke perundingan yang mana kita bisa dapat pengakuan kedaulatan secara hukumnya. Meskipun waktu itu masih menyisakan pilihan barat gitu ya, yang masih dipegang Belanda gitu, karena Belanda waktu itu punya dasar Papua itu udah bukan masuk ke Kepulauan Indonesia gitu, dia itu kalau dari benua dia itu udah masuk ke benua Australia. Adik bisa baca nanti di inian geografi itu, udah masuk ke Australia gitu. Makanya itu yang menjadi dasar Belanda buat tetap bercokol di Papua. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat adik-adik sekalian. Yang benar itu datangnya dari Allah dan yang salah itu datangnya dari Bapak sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.